Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Madura Aska. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita pada hari ini. Di episode yang lalu kita telah membahas tentang matlin, ya. Sudah panjang lebar kami jelaskan matlin, tapi memang belum selesai karena kita sudah masuk ke contoh-contoh bacaan matlin. Ya. Dan di akhir episode lalu kita sudah membacakan surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Nah, di akhir-akhir semua itu, di ayat 1, akhir ayat 2, akhir ayat 3 dan akhir 4 semuanya adalah matlin. Baik, kita coba inventarisir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy, ya, atau Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ya. Nah, ada 4 ya. Kita akan kupas satu-satu. Kita buktikan bahwa ini betul-betul matlin. Yang pertama, li'ilafi Quraisy. Yang perlu kita pahami dan kita ingat lagi adalah panjang matlin itu sama dengan panjang mat arid lis sukun. Berapa dia? 2, boleh 4 juga, boleh 6 harokat ya. Harokat. Maka di sini dengan pengertian kemarin ya, lin. Nah, kita cari linnya dulu nih. Di mana linnya? Roy. Quraisy ya. Quraisy. Nah, roy-nya di sini nih. Roy ini lin. Ya. Roy ini adalah linnya. Nah, lalu setelah lin, setelahnya adalah huruf yang diwakafkan. Berarti karena dia harokatnya shin, kasratain in, diwakafkan, maka dia tentu berubah menjadi sukun. Ya. Berubah menjadi sukun. Karena in kalau dia diwakafkan maka menjadi sukun. Dan dia terletak di wakaf, di akhir ayat ya. Maka di sini tentu akhirnya dibaca roy-nya tadinya tidak panjang karena dia ada shin diwakafkan menjadi sukun, maka dibaca menjadi panjang 2 sampai 6 harokat ya. Maka dibaca li'ilafi Quraisy. Itu ya. Maka dia jadi panjang 2 sampai 6 harokat. Ayat pertama pemirsa ya. Lanjut, akhir ayat kedua. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Lihat di sini, soy-nya ini adalah lin ya. Soy-nya adalah lin di sini. Sesuai kaidah, apabila ada lin terletak sebelum huruf yang disukunkan karena wakaf, maka menjadi matlin. Makanya linnya dan soifi, harokatnya kasroh nih ya. Kasroh kalau disukunkan, kalau diwakafkan dia menjadi sukun. Maka dia di sini berarti menjadi sukun karena wakaf, karena dia di akhir ayat. Maka jadi panjang. Syita'i was-sayf ya, maka jadi panjang. Sayf ya.
Itu untuk yang bacaan as-saif. Arti matlin juga ya. Selanjutnya yang ketiga, al-baiti ya. Rabb hadzal bait. Lihat di sini, bainya. Bainya lin nih, ya. Dia lin di sini. Lin. Lihat setelah itu ada huruf berharokat kasroh. Ada di waqaf, di akhir ayat. Maka i-nya berubah menjadi sukun karena waqaf. Aja panjang. Bait. Bait. Tuh ya. Maka dia jadi panjang. Ya. 2 sampai 6 harokat. Terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Khaw itu linnya. Makanya pemirsa harus dipahami betul, kalau lin doang dia nggak panjang. Kalau hanya lin saja ya. Tapi kalau setelah lin bertemu huruf yang diwakafkan, ya, harokatnya a, i, u, in, un, maka dia menjadi panjang, jadi matlin. Tapi kalau ada matlin berarti linnya menjadi panjang ya. Baik, khaw ini lin. Nah, lihat di sini kasrotain in, maka dia menjadi sukun karena waqaf. Maka bacanya khauf. Alhamdulillah. Berarti ini semuanya matlin. Dan nanti pemirsa bisa lihat lagi di Al-Qur'an ya. Kalau misalnya ketemu misalnya hadarul maut. Ya, maut, maka juga matlin. Asal lin setelahnya huruf yang disukunkan karena waqaf pemirsa. Baik pemirsa, kita break dulu. Kita akan lanjutkan ya dengan yang ketiga, hukum mad far'i karena sukun. Kita akan bahas insya Allah. Maka jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Silakan. Baik pemirsa, mari kita lanjut kembali belajar kita pada hari ini. Ya, berarti kita sudah bahas 2 hukum mad far'i karena sukun. Ada mad arid lis sukun, ya, yang dia mad tabi'i terletak sebelum huruf yang diwakafkan atau huruf yang sukun karena wakaf, ya. Dan yang kedua yang baru banget tadi kita bahas adalah mad lin, yang mana lin bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf. Maka pemirsa, hukum yang ketiga, mad far'i karena bertemu dengan sukun adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Atau bisa juga mad lazim mukhaffaf kilmi, sama saja ya. Kita bisa buka dalam buku metode Aska halaman 100. Ya, jadi pemirsa kalau belum punya ya silakan pemirsa cari buku ini ya di TV-mu, bisa nanti insyaallah, atau menghubungi email yang ada nanti kita akan berikan. Maka kita lanjutkan. Mad lazim kilmi mukhaffaf pemirsa. Nah, mad lazim kilmi mukhaffaf ini jumlahnya contohnya tidak banyak. Karena hanya ada 2 tempat ya dengan 1 redaksi, 1 kata dia. Berarti tidak ditemukan secara umum. Kalau mad arid disukun kan hampir setiap surat kita bisa temukan itu. Ya. Banyak sekali. Matlin juga walaupun tidak banyak tapi bisa kita temukan. Tapi kalau mad lazim kilmi mukhaffaf itu hanya ditemukan di 2 tempat tapi dengan redaksi yang sama. Pertanyaannya, Ustadz, apa itu mad lazim kilmi mukhaffaf? Kita bacakan di sini. Apabila ada huruf mad ya yang sesudahnya berupa huruf sukun yang asli, ya huruf mati ya setelah itu ya, dan terletak dalam 1 kata. Nah, dalam hal ini hanya ada 1 redaksi yang terletak di 2 surat. 2 tempat ya di surat Yunus ayat 51 dan 91. Maka yang ketiga pemirsa, mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, karena mad lazim ini dia tidak banyak jumlahnya, maka cuma ada contohnya ini di 2 tempat. Surat Yunus ayat 51 dan ayat
91. Hanya dua tempat tadi. Artinya di luar ini tidak ada kita temukan. Apa contohnya? Ini redaksinya. Ya. Ya. Baik, ini contohnya pemirsa. Lihat kaidahnya, ya. Karena cuman dua tempat dan satu redaksi, ini pemirsa nggak usah pusing-pusing ya. Fokusin aja di redaksinya. Karena ini kaidahnya hanya berlaku di dua tempat ini, ya. Baik, mat lazim mukhaffaf kilmi atau kilmi mukhaffaf. Apabila ada huruf mat, ya. Huruf mat, lihat di mana huruf matnya nih? Ini huruf mat nih. Apabila ada huruf mat nih alif ya. Huruf matnya alif di sini. Lalu setelah itu ya bertemu sukun asli. Ini sukun aslinya. Sukun asli. Sukunnya bukan karena wakaf ya. Sukunnya memang asli, bukan karena wakaf. Ya. Maka dan terletak dalam satu kata. Al-an ini satu kata nih. Satu kata. Maka cara bacanya 6 harokat. Ya, maka kita baca nih ya. Al-ana wa qad. Ya, maka yang dibaca panjang di A ini nih, ya. Huruf mat bertemu dengan sukun dalam satu kata. Maka cara bacanya al-ana wa qad. Ya, itu di surat Yunus ayat 51 dan 91. Dia hanya di tempat ini dan tidak kita temukan di luar dua tempat ini pemirsa. Itu patokannya biar gampang ya. Pemirsa nggak usah bingung-bingung. Ya, mat lazim kilmi mukhaffaf hanya di dua tempat di surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Kaidahnya huruf mat di sini berarti alif bertemu dengan sukunnya di lam dibaca panjang lalu dia satu kata maka dibaca panjang 6 harokat. Al-ana. Itu pemirsa ya, hanya itu aja. Di luar ini tidak kita temukan. Ya, makanya hukum seperti ini tetap kita harus kuasai. Nanti kalau kita masuk surat Yunus, kita bisa lebih aware, lebih hati-hati terutama di ayat 51 dan 91. Karena kalau kita nggak belajar nih bingung nih. Ini kan sepertinya nampak kayak mat badal nih kan. Tapi kenapa ada benderanya kan gitu. Ada alisnya, maka dia mat lazim kilmi mukhaffaf. Dan panjangnya semua mat lazim ada beda-bedanya pemirsa ya. Ada yang namanya mat jaiz munfasil atau mat silah tawilah. Ya, itu berarti panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ada juga mat wajib muttasil. Ya, berarti panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ada yang mat lazim. Kalau udah mat lazim, maka dia pasti panjangnya nggak boleh kurang dari 6 harokat dan nggak boleh lebih. Panjangnya untuk mat lazim, nanti akan banyak kita temukan mat lazim, ya, dia panjangnya 6 harokat, tidak boleh kurang apalagi lebih. Harus pas 6 harokat pemirsa. Itu pemirsa ya. Maka untuk mat lazim kilmu mukhaffaf mudah insyaallah. Di sini cuma ada 2 contoh ayat 51 dan 91 dari surat Yunus. Redaksinya sama al-ana. Tuh pemirsa ya. Insyaallah setelah break kita akan baca suratnya secara lengkap insyaallah. Baik pemirsa, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini. Tadi kita sudah bahas nih ya, 2 tempat nih. Yunus 51 dan Yunus 91. Karena kita akan coba baca ayatnya. Ya, biar kita bisa baca secara sempurna. Sekarang pemirsa buka surat Yunus ayat 51 dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum
bihi tasta'jilun. Ya, di sini kita temukan al-ana. Itu ya, mad lazim kilmi mukhaffaf pemirsa. Itu. Jadi kita bacanya jangan al-an tapi dia al-ana. Maka dia hukumnya mad lazim kilmi mukhaffaf, panjangnya durasi matnya 6 harokat atau 3 alif pemirsa. Itu di ayat 51. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua, tempat terakhir ya buat mad lazim kilmi mukhaffaf. Ayat 91. Akan dibuka pemirsa, Yunus ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana ya, itu dia pemirsa, itu berarti masuk ke mad lazim juga kilmi mukhaffaf ya. Maka redaksinya sama walaupun di ayat yang berbeda, hanya 2 tempat tadi tapi redaksinya sama. Al-ana mad lazim kilmi mukhaffaf, itu bunyi pemirsa. Alhamdulillah. Maka pemirsa sekalian, inilah hukum-hukum yang karena sukun ya. Hukum-hukum mad far'i yang karena sukun. Itu udah 3 ya pemirsa ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah pelajari 6 mad far'i. Yang pertama mad far'i karena hamzah, ada mad wajib muttasil. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu di situ mad wajib muttasil. Lalu yang karena hamzah juga yang kedua, mad jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, itu juga Rabbi ahanan akraman, sama juga mad jaiz munfasil. Lalu ada juga yang mad silah tawilah ya, al-humazah. Yahsabu annama lahu akhladan. Di situ berarti dia mad silah tawilah karena hamzah tuh. Kalau yang mad wajib mad jaiz mad tabi'i bertemu dengan hamzah, kalau mad silah tawilah mad silah qasira bertemu dengan hamzah. Panjangnya semua sama, durasi panjangnya semua sama, 4 sampai 5 harokat. Itu yang pertama kemarin ya sudah. Yang kedua ini kita sudah tuntaskan, sudah kita selesaikan. Mad far'i karena sukun. Ya, ada mad arid lis sukun, ada mad lin, ada yang terakhir kita pelajari ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf pemirsa ya. Untuk mad arid lis sukun banyak sekali contohnya ya. Al-Fatihah saja yang sering kita baca ya, hampir 17 kali minimal kita baca itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh mad arid disukun, ujung-ujungnya semuanya huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf. Mad lin yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, itu terakhirnya tuh semuanya ya. Quraisy, Saif, Bait, Khauf, itu terakhir semuanya. Dan terakhir, mad lazim fil mukhaffaf hanya 2 tempat di surat Yunus. Satunya ayat 51, yang satu lagi ayat 91, redaksinya sama. Al-ana. Huruf mad, A, alif ya, bertemu dengan sukun asli lam, A, L, itu lam sukun, lalu dalam satu kata. Al-ana. Itu pemirsa ya. Yang mana di situ kalau kita lihat, maknanya di situ adalah ya, al-ana wa qad asaita. Mengapa baru sekarang gitu kamu beriman gitu ya. Seperti itu. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Al-ana. Kenapa baru sekarang? Kira-kira seperti itu artinya pemirsa. Satu kata itu. Dalam bahasa Arab satu kata, terjemahnya berupa kalimat. Seperti itu pemirsa. Pemirsa sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah tuntas membahas mad far'i karena sukun. Insya Allah di pertemuan episode selanjutnya kita akan bahas mad far'i karena tasydid, dan juga kita akan bahas tentang huruf muqatta'ah fi fawati suwar, di pembuka-pembuka surat-surat Al-Quran. Maka bisa sekalian terus semangat belajarnya, pantengin terus, ikutin terus belajar tasbih dan aska. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah membantu kita belajar Al-Quran. Baik bisa sekalian, mari kita akhiri dengan membaca doa-doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.